Station. Halo semuanya. Oke, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Firly Putri dengan NIM 6251111030. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Ariel Apolonia Sembiring dengan NIM 6253111032. Perkenalkan, nama saya Christian Martinus Ginting dengan NIM 6251111032. Perkenalkan, nama saya Brian Perdana Gula dengan NIM 6253311077. Perkenalkan, nama saya Niko Nenggolan dengan NIM 6251111027. Perkenalkan, nama saya Hendra Supriyanto Dolok Saribu dengan NIM 6252411021. adapun tujuan dari pembuatan video kami kali ini yaitu kami akan membahas salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah modern Tiongkok, yaitu Deng Xiaoping, seorang pemimpin besar yang dikenal sebagai arsitek reformasi dan keterbukaan ekonominya. Melalui kepemimpinan yang tegas, pragmatis, dan visioner, Deng berhasil membawa Tiongkok keluar dari kemiskinan dan keterbelakangan menuju era modernisasi yang luar biasa. Mari kita bahas bersama tujuan aspek penting dalam gaya kepemimpinan beliau. Deng Xiaoping lahir pada 22 Agustus 1904 di Guang'an, Provinsi Sichuan, Tiongkok. Ia belajar di Prancis pada usia muda dan terinspirasi oleh gagasan sosialisme serta semangat revolusi. Deng kemudian bergabung dengan Partai Komunis Tiongkok dan aktif dalam ketidakadilan sosial. Setelah revolusi Tiongkok berhasil dan Republik Rakyat Tiongkok berdiri pada tahun 1949 dengan memegang berbagai jabatan penting di pemerintahan. Namun, pada masa revolusi kebudayaan, ia sempat disingkirkan karena dianggap terlalu reformasi. Menariknya, setelah kematian Mao Zedong, Deng kembali dipanggungkan politik dan justru menjadi pemerintahan utama yang membawa perubahan besar bagi bangsa Tiongkok. Saya akan membahas gaya kepemimpinan beliau. Gaya kepemimpinan Deng Xiaoping bisa digambarkan dengan 3 kata, yaitu pragmatis, realistis, dan reformis. Ia tidak memimpin dengan retorika ideologis, melainkan dengan tindakan nyata dan hasil konkret. Bagi Deng, yang penting bukan siapa yang benar secara teori, tetapi dengan siapa yang mampu memberikan kesejahteraan bagi rakyat. Ungkapan beliau yang sangat terkenal yaitu tidak peduli kucing hitam atau kucing putih, yang penting bisa menangkap tikus. Dari ungkapan tersebut menggambarkan filosofis kepemimpinan yang fokus pada hasil, bukan label. Ia percaya bahwa ideologis tidak boleh menjadi penghalang bagi kemajuan ekonomi. Dengan gaya kepemimpinan yang tegas, fleksibel, dan berani, Deng mampu menavigasi Tiongkok melewati masa sulit dan menempatkan di jalur pembangunan yang berkelanjutan. Baik, selanjutnya yaitu ada program kepemimpinan Deng Xiaoping. Program kepemimpinan Deng Xiaoping ada 7, yaitu 1. Ada reformasi dan keterbukaan. Reformasi dan keterbukaan itu tujuannya adalah untuk membuka perekonomian Tiongkok terhadap investasi asing dan memperkenalkan sistem pasar, serta mendorong Tiongkok keluar dari isolasi dan berinteraksi dengan dunia internasional. Program yang kedua yaitu ada 4 modernisasi. 4 modernisasi yaitu fokus pada bidang 4, yaitu 1. Bidang pertanian. Petani diberikan kebebasan, keluasan untuk mengelola lahan melalui sistem tanggung jawab keluarga. Yang kedua itu bidang industri. Bidang ini itu masyarakat dorong penggunaan teknologi modern dan efisiensi produksi. Yang ketiga bidang pertahanan. Bidang pertahanan ini itu modernisasi militer dan penguatan pertahanan nasional Tiongkok. Bidang keempat itu sains dan teknologi. Sains dan teknologi itu bertujuan untuk meningkatkan riset, pendidikan, dan juga penguasaan teknologi dan modern. Program yang ketiga yaitu ekonomi dan pasar sosialis. Ekonomi dan pasar sosialis itu yaitu di mana kombinasi mengendalikan antara negara dan digabungkan dengan mekanisme pasar bebas. Tujuannya itu untuk meningkatkan produktivitas tanpa meninggalkan ideologi sosialis. Program yang keempat yaitu ada zona ekonomi khusus. Zona ekonomi khusus ini dibentuk untuk menarik investasi asing seperti Hong Kong, Taiwan, dan juga Barat. Contohnya seperti Shenzhen, Shanghai, Xiamen, dan juga Suntao, yang menjadi pusat industri dan juga menjadi pusat perdagangan internasional. Program yang kelima yaitu ada reformasi pendidikan dan juga ilmu pengetahuan. Reformasi pendidikan dan juga ilmu pengetahuan ini bertujuan untuk memberikan inovasi dan juga sains modern. Dan juga reformasi ini melakukan pengiriman pelajar ke luar negeri
untuk belajar teknologi dan juga manajemen modern, serta menumbuhkan generasi baru untuk generasi Tiongkok selanjutnya. Program kepemimpinan yang keenam yaitu ada stabilitas politik dan juga prinsip. Stabilitas politik dan prinsip ini yaitu menjaga stabilitas politik dengan tetap mempertahankan kendali Partai Komunis, menerapkan prinsip one country two system untuk mengembalikan Hong Kong dan Makau ke RRT tanpa mengubah sistem ekonomi mereka. Dan program yang terakhir yaitu program ke-7, kebijakan hidup dan juga sosial. Program ini meningkatkan taraf hidup rakyat melalui pembangunan ekonomi, mengurangi kemiskinan di pedesaan, dan juga memberi ruang bagi individu untuk berinovasi dan menjadi kaya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan Deng Xiaoping dalam role model dan integritas. Deng Xiaoping dijadikan role model atau teladan karena integritas dan kepemimpinannya yang pragmatis serta fokus pada hasil dan kemajuan rakyat. Ia dikenal sebagai pemimpin yang pantang menyerah, jujur pada tujuan pembangunan negara, dan konsisten dalam hal menerapkan reformasi yang mengangkat kesejahteraan rakyat. Integritasnya terlihat dari kejujurannya dalam menghadapi masalah, tidak memberikan keputusan pada favoritisme, dan menempatkan kompetensi dan kepercayaan sebagai dasar posisi pemberian kepada bawaannya tanpa melihat ikatan pribadi sebelumnya. Deng Xiaoping juga menjadi contoh teladan dalam hal anti korupsi dan juga menjaga integritas politik. Pemikirannya mengenai pemberantasan korupsi berpengaruh besar dan menjadi landasan bagi kebijakan pemerintahan Cina selanjutnya untuk menciptakan lingkungan politik yang bersih. Sikapnya yang tidak terjebak pada balas dendam politik dan fokus pada keinginan partai dan negara menunjukkan integritas moral dan kepemimpinan yang tinggi. Selain itu, Deng Xiaoping dikenal sebagai pemimpin yang rendah hati, tidak membenarkan kultus pribadi, dan memilih untuk mundur secara damai agar generasi baru memiliki kesempatan memimpin, menampilkan kesadaran dan tanggung jawab kolektif dalam transisi kekuasaan. Singkatnya, Deng Xiaoping adalah teladan dalam kepemimpinan yang menggabungkan integritas, pragmatisme, anti korupsi, dan teladan dalam menghadap pada negara dan rakyatnya. Sekian, terima kasih. Komunikasi efektif. Dalam berkomunikasi, Deng Xiaoping dikenal jelas, lugas, dan rasional. Ia jarang berbicara panjang lebar, namun setiap pertanyaan syarat makna dan strategi. Deng lebih memilih berdialog langsung dengan para pemimpin daerah, pengusaha, dan penjabat untuk mendengar masalah mereka. Ia juga ahli dalam menyampaikan gagasan rumit dengan bahasa sederhana. Misalnya, ia menjelaskan konsep ekonomi dasar dengan istilah sosialisme dengan karakteristik Tiongkok agar tetap dapat diterima oleh Partai Komunis. Dengan cara komunikasi seperti ini, Deng mampu menyatukan pihak-pihak yang berbeda pandangan dan menjaga stabilitas politis selama masa reformasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara pengambilan keputusan Deng Xiaoping. Deng Xiaoping dikenal sebagai pemimpin yang pragmatis dan berorientasi hasil. Cara dia mengambil keputusan dan mencerminkan prinsip tersebut. Yang pertama yaitu pragmatis dan fleksibel. Dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu Deng tidak terpaku pada ideologi kaku. Ia terkenal dengan ungkapan, contohnya tidak peduli kucing hitam atau kucing putih, yang penting bisa menangkap tikus. Artinya ia akan memilih kebijakan yang efektif meskipun tidak sesuai dengan doktrin komunis dan murni. Contohnya, ia membuka pasar dan mengizinkan ekonomi swasta walaupun sebelumnya sistem ekonomi Tiongkok sangat tertutup dan terpusat. Yang B, bertahap dan terukur. Dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu Deng lebih memilih perubahan secara bertahap daripada revolusi besar-besaran yang berisiko. Yang kedua, contohnya reformasi ekonomi dimulai dari sektor pertanian dengan sistem tanggung jawab keluarga, lalu industri ringan, kemudian
sektor perdagangan dan investasi asing. Yang ketiga yaitu uji coba dan evaluasi, dibagi menjadi dua, yaitu Deng sering menerapkan kebijakan baru di wilayah kecil sebagai proyek percontohan. Contohnya sebelum diberlakukan secara nasional. Yang kedua, pembentukan zona ekonomi khusus atau SEZ seperti di Shenzhen untuk menguji reformasi pasar bebas. Selanjutnya adalah tanggung jawab Deng Xiaoping sebagai seorang pemimpin. Adapun tanggung jawab Deng Xiaoping sebagai seorang pemimpin adalah memodernisasi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, membuka hubungan internasional, dan menjaga stabilitas politik. Deng Xiaoping dikenal bukan hanya sebagai pemimpin yang visioner, tetapi juga strategis dan realistis. Keputusannya yang berani namun terukur berhasil mengubah wajah Tiongkok dari negara miskin tertutup menjadi kekuatan ekonomi dunia. Terima kasih. Baik, sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan Deng Xiaoping dalam hal empati dan kepedulian. Deng Xiaoping dikenal sebagai pemimpin Tiongkok yang pragmatis dan berorientasi pada hasil. Dalam hal empati dan kepedulian, Deng menekankan pentingnya meningkatnya kesejahteraan rakyat sebagai prinsip utama dalam hal kebijakan dan keputusannya. Ia percaya bahwa tujuan utama sosialisme adalah menghilangkan kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup rakyat. Deng Xiaoping fokus pada tindakan nyata dan hasil praktis, bukan terjebak pada dogma ideologis yang kaku. Ia sering menyatakan bahwa kebenaran harus diuji melalui aksi nyata dan hasil di lapangan, bukan hanya teori. Sikap ini menunjukkan kepedulian Deng Xiaoping terhadap kondisi rakyat dan keberhasilan pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat. Deng Xiaoping juga dikenal memiliki dedikasi yang kuat untuk melayani rakyat dan negara sepanjang hidupnya, dan menempatkan kepuasan serta persetujuan rakyat sebagai tujuan utama kebijakan. Ia memandang bahwa reformasi dan modernisasi yang dilakukan adalah untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan tanpa lepas seperti ini. Deng Xiaoping menunjukkan empati yang kuat terhadap kebutuhan dan aspirasi rakyatnya melalui kerangka kepemimpinan yang pragmatis dan penuh tantangan politik. Secara keseluruhan, empati dan kepedulian Deng Xiaoping terlihat dari fokusnya pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan penghapusan kemiskinan sebagai inti dari kebijakan pembangunan nasionalisme yang karakteristik Tiongkok yang ia pimpin, serta kesungguhannya melayani rakyat dan negara dengan prinsip praktikal dan hasil nyata. Terima kasih. Oke, kali ini saya akan menjelaskan motivasi tentang Deng Xiaoping. Deng Xiaoping dikenal sebagai arsitek reformasi dan keterbukaan atau reform of opening up di Tiongkok. Motivasi utama yang muncul dari keinginan untuk mengangkat rakyat Tiongkok keluar dari kemiskinan dan membangun negara yang kuat secara ekonomi setelah masa kekacauan revolusi kebudayaan. Beberapa menjadi motivasi Deng Xiaoping, yaitu 1. Membangun kesejahteraan rakyat. Ia percaya bahwa sosialisme tidak harus identik dengan kemiskinan. 2. Modernisasi nasional. Deng Xiaoping ingin Tiongkok mengejar ketertinggalan dari negara-negara barat di bidang industri, pertanian, sains, dan pertahanan. 3. Pragmatisme politik. Ia termotivasi untuk meninggalkan dogma ideologi yang kaku dan lebih fokus pada hasilnya. Oke, selanjutnya inspirasi dari Deng Xiaoping. Deng Xiaoping memberikan banyak inspirasi baik bagi negaranya maupun bagi dunia. Ada beberapa inspirasi dari Deng Xiaoping, yaitu 1. Berpikir realistis dan fleksibel, dengan mengajarkan bahwa keberhasilan tidak selalu datang dari ideologi keras, tetapi dari kebijakan yang sesuai dengan kondisinya masyarakat. 2. Keberanian melakukan perubahan besar. Ia membuka pintu ekonomi Tiongkok terhadap dunia luar, sebuah langkah resmi setelah puluhan tahun isolasi. Hasilnya Tiongkok berubah dari negara agraris miskin menjadi kekuatan ekonomi global. 3. Pemimpin yang bekerja dalam diam. Dengan tidak haus kekuasaan, ia fokus pada hasil dan pembangunan, bukan pada pencitraan. Ia pernah berkata,
tidak masalah siapa yang memimpin, yang penting Tiongkok maju. Keempat, keteguhan menghadapi ujian hidup. Deng Xiaoping sempat disingkirkan 2 kali dari partai selama revolusi kebudayaan, tetapi ia bangkit kembali dan justru menjadi tokoh menyelamatkan Tiongkok. Kesimpulan dari materi yang kami ambil tadi adalah, dari seluruh pembahasan tadi, kita bisa melihat bahwa Deng Xiaoping bukan hanya seorang politisi, tetapi juga seorang pemimpin sejati. Ia memiliki pandangan luas, keberanian mengambil keputusan, empati terhadap rakyat, dan kemampuan berkomunikasi yang luar biasa. Gaya kepemimpinannya yang pragmatis, tegas, dan berorientasi pada hasil menjadi contoh nyata bahwa perubahan besar dapat terjadi melalui tindakan yang rasional dan terukur. Ia mengajarkan kita bahwa kepemimpinan tidak selalu harus keras atau karismatik, tetapi harus mampu membawa perubahan nyata bagi masyarakat. Terima kasih. Sekian dari video penjelasan kami tentang kepemimpinan Deng Xiaoping. Semoga video yang kami bahas akan bermanfaat bagi penonton. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih.